Saya seorang pegawai yang bekerja di bank konvensional. Saya tahu bahwa hukum bunga bank haram karena riba. Saya sangat ingin keluar dari pekerjaan saya, namun saya masih terikat kontrak kerja. Dan ada denda apabila saya keluar sebelum masa kontrak selesai. Lalu bagaimana dengan uang hasil saya bekerja di bank yang selama ini saya terima? Terima kasih, Ustadz. Ini yang lebih layak untuk menjawab sebenarnya bukan sekelas saya ya. Mungkin Ustadz Abdullah Zain, atau bisa ditanyakan ke DSN MUI. Terus terang saya keberatan untuk jawab, Pak. Si malakama orang ini antara mau keluar dan bertahan di sana. Kalau keluar sisi madorotnya dia nanti bayar apa tadi? Denda. Kalau kemudian tetap bertahan, ternyata pekerjaannya percuma karena penghasilannya riba. Ya, wallahu a'lam. Kita sebagai saran saja. Kalau misalnya Anda bisa sering bolos, silahkan bolos. Sampai nanti kira-kira banknya yang bosen sama Anda terus dikeluarkan. Gimana, Pak? Ijazahnya ditahan. Apa kira-kira kalau dikeluarkan ijazahnya disobek? Masih ditahan. Kalau dikeluarkan ijazahnya ditahan. Kalau keluar dengan sendirinya ijazahnya diberikan. Begitu? Oh enggak. Kalau misalnya dia melakukan banyak pelanggaran secara aturan di lembaga itu, setiap hari bolos. Ngapain bolos? Becak. Nah, daripada di sini penghasilannya haram, mending narik becak ya. Uangnya halal. Dia pakai tiap hari becak, dimarahi pokoknya sudah. Kupingnya ditutup saja. Beres. Enggak gubris. Sampai kira-kira banknya yang jelek, banknya yang bosen, dia dikeluarkan. Kalau bisa seperti itu, mudah-mudahan ini jadi solusi. Tapi kalau sampai kira-kira Anda harus digebuki atau dipenjara, nah kita tidak ngasih saran seperti ini. Nanti coba tanyakan kepada mereka yang sudah pengalaman dengan aturan bank. Kira-kira kalau kemudian terbentur dengan aturan denda sementara kita tidak bisa bekerja di situ, karena percuma Anda bekerja di situ, penghasilan Anda haram dan tidak bisa dinikmati. Hanya saja Imam Al-Ghazali kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan kalau dia enggak punya penghasilan yang lain, maka boleh ngambil cukup untuk makan saja, untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Lebih dari itu enggak boleh. Kalau misalnya biaya hidup di sini sebulan hanya habis 500.000, Anda hanya boleh ngambil 500.000, enggak ada satupun yang bisa jadi save, jadi tabungan. Lebih dari itu enggak boleh. Cuman masalahnya kita selalu melakukan ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Wallahu alam, sarannya cuma satu itu. Kira-kira kalau bisa rajin bolos untuk kerja, jadi tukang atau jadi apa begitu ya, narik beca atau narik angkot, yang kira-kira bisa mendapatkan penghasilan yang halal, meskipun rajin bolos di bank kemudian sampai bank mengeluarkan, semoga ini bisa jadi solusi. Apabila anak berutang ke bank karena disuruh oleh orang tuanya untuk beli sawah, nah, kenapa harus buru-buru beli sawah? Dan ini sudah berjalan 3 tahun padahal tanggungannya sampai 10 tahun. Bagaimana atau apa yang harusnya dilakukan si anak apabila harus menutup utang secara finansial tidak mampu karena terlalu besar? Karena sudah terlanjur, ini terjadi di masa silam, maka dosa di masa silam ditobati, dan dia terikat dengan perjanjian bank yang harus dia lunasi. Ya sebisa mungkin dia lunasi kreditnya di bank dengan satu syarat, jangan sampai nambahi riba,
Jangan sampai nambahi riba. Nambahi riba bisa bentuknya hindari penalti. Dan jangan nambahi riba bisa bentuknya dengan jangan sampai memperbesar nilai bunga. Karena itu cara yang paling gampang adalah ikuti aturan bank, semakin cepat lunas dan semakin sedikit bunganya makin bagus. Itu yang bisa kita sampaikan. Sawahnya halal apa haram? Gimana Tat? Sawahnya halal apa haram? Sawahnya Allahu a'lam, Tat, enggak paham. Allahu a'lam. Iya. Siapa yang mau makan sawah? Ada ya. Ya, sawahnya bisa tetap dipakai. Silahkan dipakai untuk menghasilkan, untuk bekerja boleh. Dan semakin cepat lunas makin bagus. Kita pasti pernah melakukan riba. Bagaimana cara tobatnya? Tobatnya adalah, inti tobat itu an-nadam. Inti tobat adalah menyesali perbuatan yang pernah kita kerjakan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau itu ikhlas dilakukan karena Allah, insya Allah menjadi tobat yang diterima. Kemudian bagaimana tukar uang rial dengan rupiah, apakah termasuk riba? Jawabannya tidak riba. Sebagaimana boleh menukar emas dengan perak, namun dengan syarat harus tunai. Anda tukar sekarang real berapa Pak? 3.000 ya misalnya. Anda mau beli 10 real ditukar 30.000, ini diperbolehkan, tapi dengan syarat harus tunai. Termasuk rupiah dengan dolar atau dengan mata uang yang lainnya. Dari uraian yang kita tangkap, berarti pegawai bank dan asuransi, pegawai asuransi gajinya adalah haram. Nah, kalau kita sepakat bank itu sumber riba, berarti gajinya adalah riba. Makanya di depan saya tidak lagi mau membahas masalah apa itu riba, karena kita semua sudah paham riba itu seperti apa dan bahayanya. Tapi yang kita bahas adalah terus bagaimana cara solusinya. Sehingga kita perlu sadari dari awal bahwa sumber riba adalah bank. Karena bank menjadikan uang sebagai komoditas transaksi, bukan sebagai alat tukar. Dan selama orang menjadikan uang sebagai komoditas transaksi, peluang untuk terjadi riba sangat besar. Kecuali kata Ibnu Rushd, bagi mereka yang warok, tahu halal haram, dan itu sedikit orang yang bisa melakukannya. Bagaimana jika resign? Apakah boleh modalnya dari gaji yang diperoleh dari bank atau asuransi? Kalau resign, keluar dari lembaga keuangan yang tidak syar'i, prinsipnya yang diberikan oleh para ulama, orang yang mendapatkan harta yang haram, maka harta itu wajib dia salurkan ke orang lain dalam rangka at-takhallus minal haram, membersihkan diri dari sesuatu yang haram. Intinya pokoknya duit haram ini jangan ada pada saya. Itu intinya. At-takhallus minal haram, membersihkan diri dari yang haram. Cuman ulama beda pendapat. Ketika dia salurkan itu fungsinya sebagai apa? Ada yang mengatakan disedekahkan atas nama pemilik pertama. Ini seperti pendapat Dr. Muhammad Ali Firkus. Beliau salah satu ulama dari Aljazair. Kemudian ada yang mengatakan, ya dia sedekahkan bukan untuk mencari pahala, tapi murni untuk membebaskan diri dari yang haram. Jadi mereka beda pendapat tentang peruntukan, tapi sepakat itu dilepaskan. Kecuali jika posisi Anda adalah orang yang tidak mampu, kalau uang ini diberikan kepada orang lain. Terus saya makan apa? Saya nggak punya uang sama sekali. Maka Anda boleh mengambil sebagian dari uang itu yang cukup untuk kebutuhan nafkah Anda. Hanya itu saja. Ini yang dikecualikan oleh Al-Ghazali. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena sebagaimana kita boleh sedekah dengan uang haram tadi, memberikan uang haram tadi kepada fakir miskin, maka kita juga boleh memberikan uang tadi kepada diri kita yang kita juga orang miskin. Bahkan kata Al-Ghazali, dia lebih layak untuk mengambilnya daripada orang lain. Kenapa? Karena dia juga membutuhkan. Namun batasnya hanya cukup untuk nafkah. Kalau sampai dipakai modal itu nafkah atau tidak? Ini sudah kelebihan.
Makanya salah satu prinsip yang keliru, Pak, tolong tinggalkan pekerjaan yang haram. Jawaban dia, nanti dulu saya tak cari modal dulu. Berarti modalnya dari sesuatu yang haram. Barang haram kok dipakai modal. Ya kalau itu haram, begitu dia tahu keluar seketika itu. Bukan malah nyari modal. Modal bisa dicari di tempat yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya saya nekat utang bank? Masya Allah, nekat ya. Ini yang penting nggak sekarat saja. Karena menolong saudara yang terjerat utang, sampai saudara tersebut nekat bunuh diri. Sudah mati belum? Belum. Alhamdulillah. Jangan sampai ya. Sedangkan saya tidak ada pilihan lain. Baik. Salah satu di antara kelemahan sistem zakat di tempat kita, zakat itu belum disalurkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa lihat banyak orang yang bayar zakat ke masjid. Ya tidak? Banyak ya. Padahal masjid itu kalaupun nggak punya duit, kira-kira masih berfungsi atau tidak? Masih bisa difungsikan. Minimal kan paling enggak nanti ada infak yang sifatnya rutin setiap pekan yang bisa untuk dipakai operasional setiap pekan. Makanya para ulama menganjurkan, menyatakan sebaiknya zakat jangan ditaruh masjid. Masjid itu sudah terlalu kaya dengan duit. Kalau semua orang ngertinya infak itu cuma masjid, dan masjid, nanti kasihan kaum muslimin yang miskin, yang nggak mampu. Terutama mereka yang punya kasus utang, punya kasus tidak bisa membayar pengobatan karena sakit dan seterusnya. Karena itu dalam kasus semacam ini pengobatannya itu yang dibahas masalah peruntukan zakat. Kalau ada kasus kayak gini sementara dia tidak punya solusi untuk menutupi utangnya kecuali pinjam bank, terus gimana solusinya? Yang perlu diobati adalah lazis itu disadarkan. Penerima zakat ada berapa, Pak? Ada berapa? 8 ya. Salah satunya bagaimana? Al-gharimin, orang yang punya utang. Kalau panti asuhan sudah punya banyak dana, masjid sudah punya banyak dana, sekolahan sudah punya banyak dana, tolong selamatkan nyawa-nyawa orang ini. Mereka yang dia bisa terancam nyawanya karena punya banyak utang. Ini nilainya jauh lebih penting dibandingkan ketika zakat itu disalurkan ke masjid. Makanya penyaluran zakat yang benar itu bukan ke lembaga, tapi ke individu. Zakat itu sifatnya kepemilikan untuk person, bukan untuk jamaah. Sehingga sebagian ulama bahkan melarang zakat diberikan ke masjid. Karena kalau zakat diberikan ke masjid, siapa yang memanfaatkan? Siapa yang memanfaatkan? Di situ ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang berpangkat, ada orang berduit, bahkan dia sendiri turut memanfaatkannya. Iya atau tidak? Di samping rumahnya ada masjid, dia bayar zakat, kasihkan masjid itu. Sementara dia wudhu di situ, kadang memanfaatkan fasilitas masjid, berarti bisa jadi ada dana zakat yang dia bayarkan kembali ke dia. Kemudian yang memanfaatkan masjid seluruh jamaah, kaya miskin ikut memanfaatkannya. Ini salah satu di antara alasan kenapa zakat itu tidak disalurkan ke masjid. Karena dia dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan masjid yang betul, fisabilillah yang betul, bukan termasuk membangun masjid, tapi fisabilillah di situ mananya pertama adalah jihad, dan yang kedua adalah memberangkatkan orang untuk haji. Ini termasuk fisabilillah. Karena itu kalau penanya belum pinjam bank, kita sarankan datangi saja lazis ya. Kalau ada kantong-kantong zakat, ambil zakat untuk disalurkan kepada mereka yang terjerat dengan utang bank karena statusnya sebagai gharim dan dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wallahu a'lam. Masih banyak, Mas? Alhamdulillah ya.
Ini jam berapa? Jam 11:05. Kita sholat duhur jam 12. Jam 11.49. Apa hukumnya pekerja di bank selain yang berhubungan dengan uang? Misalnya security, supir, dan seterusnya. Ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Kalau dia nggak ada kan nanti banknya kecolongan. Kalau dia nggak ada nanti nggak ada yang jadi supir bank. Makanya sama saja, dia mendapatkan uang dari tolong menolong dalam maksiat. Kemudian misalnya rumah, mobil adalah hasil dari riba, apa yang harus dilakukan? Jika yang dimaksud hasil dari riba adalah dia pinjam bank, maka rumah, mobil dan lain-lainnya ini halal. Silahkan dimanfaatkan. Tapi kalau maksud dari riba, dia adalah orang yang pekerjaannya menghutangkan uang ke orang lain, rentenir, kemudian dapat penghasilan, terus penghasilan itu dipakai untuk beli rumah, beli tanah dan seterusnya. Di situ ada dua batasan. Kalau dulu waktu jadi rentenir dia belum tahu bahwa seperti ini adalah haram, riba itu dilarang, dia belum tahu seperti itu, maka maka rumah dan fasilitas yang dia miliki boleh dia manfaatkan, boleh dia miliki. Tapi kalau ketika itu dia sudah tahu tapi nekat tetap ngeyel untuk melakukan transaksi rentenir, maka semua harta yang dia miliki adalah terlarang. Karena orang yang tidak tahu sesuatu yang haram kemudian dia konsumsi sesuatu yang haram tadi, statusnya jadi tidak ada hukum, dia dihukumi sebagaimana orang yang belum turun syariat. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka punya duit karena transaksi riba, atau ada yang jual khamr, ada yang hasil judi. Kemudian setelah mereka masuk Islam, Nabi SAW tidak mewajibkan kepada mereka, kembalikan semua hartamu yang dulu pernah kamu dapatkan karena jual khamr, kamu dapatkan dari hasil riba, enggak ada. Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk mengembalikan. Namun yang beliau lakukan adalah yang riba yang masih ada di tangan orang lain jangan diambil. Sebagaimana yang dulu pernah kita bahas ketika kita kajian cara tobat dari harta haram. Ya, masih ada satu lagi. Kaitannya dengan pemerintah Indonesia, di mana Indonesia dipinjami oleh Bank Dunia dan oleh pemerintah ini dipakai untuk gaji PNS. Jawabannya, yang penting kita bekerja di wilayah yang halal, maka kita tidak bertanggung jawab dari mana pemerintah mendapatkan uang itu, karena kita dapat duit dari hasil kerja yang halal. Analoginya seperti para sahabat yang mereka melakukan transaksi dengan orang Yahudi di sekitar Madinah, mereka tidak bertanggung jawab untuk mengetahui dari mana Yahudi itu dapat duit, padahal bisa dipastikan Yahudi itu dapat duit ada yang dari riba, ada yang suap, ada yang jual beli khamr, ada yang jual beli babi, termasuk judi. Karena mereka tidak punya agama, atau agama mereka diselewengkan dan mereka melakukan banyak pelanggaran. Insya Allah 10 menit lagi. Gimana Pak? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ini ngirim amplop tapi isinya pertanyaan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum saya yang hanya seorang karyawati administrasi, sesekali saya mendapatkan tugas dari menabungkan uang ke bank konvensional. Kalau sebatas menabungkan uang ke bank konvensional, para ulama memberikan pertimbangan boleh dengan syarat: satu, bukan untuk diambil bunganya, bukan untuk menghasilkan bunga. Yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk keamanan, sehingga ada manfaat besar atau menghindari madorot yang akan didapatkan kalau uang itu ditaruh di kantor. Ini beresiko, bisa jadi kantor ini menjadi sasaran maling, akhirnya ditaruh bank. Beberapa ulama membolehkan ini dengan pertimbangan tadi, sebatas untuk keamanan. Kemudian berdosakah saya karena terkena hukum riba? Jika ya, terus bagaimana
Apakah harus resign? Yang dimaksud wakatibahu, yang nyatet transaksi riba, itu adalah ketika ada orang yang melakukan transaksi riba, kemudian kita nyatet transaksinya, ini yang dilarang. Tapi kalau mencatat berapa banyak riba yang ada di rekening, ini boleh atau enggak? Boleh atau tidak? Boleh. Ini bukan termasuk mencatat transaksi riba. Anda punya rekening, di sini ada ribanya. Bunga diteliti satu persatu dicatati. Boleh enggak? Boleh. Nyatat untuk cuman jumlah kan enggak masalah, Pak. Setelah itu setelah kita tahu jumlahnya, kita ambil uang kita, salurkan ke keluar. Ini diperbolehkan. Kalau fungsi Anda di kantor hanya seperti ini, insya Allah tidak masalah. Cukup. Terakhir, Tat, mungkin, Tat. Ya. Ada dibaca, Mas. Ya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya menerima makanan serta hal-hal yang bersifat material dari saudara yang bekerja di bank konvensional? Sementara kita mengetahui bersama bahwa riba itu haram. Pertanyaan kedua, bagaimana untuk bisa zuhud dari hamba Allah? Fadhal Ustaz. Untuk yang pertama, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh diterima sama sekali. Kalau kita tahu dengan pasti semua penghasilannya haram. Tapi kalau penghasilannya bercampur, dia punya al-mal al-mukhtalat, uang yang campuran, ada yang halal, ada yang haram. Dia punya harta mungkin dari warisan, mungkin dari pemberian, mungkin saja dari bisnis yang lain. Tapi di saat yang sama dia pegawai bank, maka hartanya bercampur, ada yang halal, ada yang haram. Kalau seperti ini, ulama membolehkan kita untuk makan dari hartanya. Bahkan kata An-Nawawi, sepakat ulama membolehkan. Kemudian yang kedua, kita tahu pasti semua penghasilan orang ini haram. Dia itu nggak punya penghasilan yang lain, nggak punya sumber uang yang lain selain riba, judi, jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi dan seterusnya. Maka di sini ulama beda pendapat, boleh nggak menerima hadiah dari orang ini atau menerima pemberiannya? Ada yang mengatakan diperbolehkan, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan, dan insya Allah pendapat yang kuat adalah diperbolehkan dengan dalil Nabi SAW pernah menerima hadiah dari orang Yahudi, sahabat juga pernah menerima dari orang kafir hadiah, dan seterusnya. Padahal penghasilan mereka bisa saja dari hasil yang haram, sangat mungkin dari hasil yang haram, karena mereka tidak tahu aturan tentang masalah halal dan haram. Yang kedua tadi? Yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa zuhud? Ini gampang secara teori, susah mengamalkan, Pak ya. Yang ngomong saja belum tentu bisa. Kata Syekhul Islam, zuhud itu begini. Zuhud adalah tarkuma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan semua yang dikhawatirkan. Semua yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Itu zuhud. Orang meninggalkan semua yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat, itulah sikap zuhud. Anda menghadapi sebuah masalah, terus di sini khawatir, jangan-jangan ini nanti berbahaya di akhirat, terus kita tinggalkan. Itu zuhud. Makanya zuhud gampang ya. Tinggalkan setiap yang meragukan dan beralihlah kepada yang lebih yakin. Selesai, Anda akan jadi orang yang sangat zuhud. Ragu halal haram tinggalkan, cari yang yakin halal. Setiap ada keraguan halal haram tinggalkan. Kita akan jadi orang yang zuhud. Gampang secara teori, hampir mustahil kalau dipraktekkan. Tapi insya Allah bisa bagi orang yang tekadnya kuat untuk hanya mencari yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia mendengarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.